dengan sibuk belusukan seperti ini, itu jadi kayak ya persiapannya jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi seolah-olah nggak ada transisi, seolah-olah Pak Jokowi ini masih memimpin 10 tahun lagi misalkan. Jadi karena selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, Presiden Jokowi ternyata masih terus melakukan belusukan. Masih terus kemana-mana ngasih sembako dan sebagainya. Dan lebih dari itu, muncul juga lembaga-lembaga survei yang memunculkan angka kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Jadi dua kombinasi ini, belusukan dan survei kepuasan masyarakat kepada pemerintah di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa hari lagi ini bagi saya agak ajaib dan sangat-sangat tidak biasa gitu. Karena ya suasananya hari ini jadi seperti mau pilpres lagi gitu. Seolah-olah Presiden Jokowi pengen maju lagi gitu. Karena muncul survei kepuasan, kemudian aksi belusukan, ngasih sembako dan sebagainya. Seolah-olah Pak Jokowi masih pengen jadi presiden selanjutnya. Jadi kayak masih nggak ikhlas untuk melepaskan kekuasaannya, masih belum rela untuk kehilangan kekuasaan yang sudah dipegang selama 10 tahun terakhir ini. Karena survei yang menyatakan bahwa kepuasan masyarakat kepada pemerintah mencapai 75%, 80% dan sebagainya, bagi saya itu adalah data-data yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan gitu. Karena ketika daya beli masyarakat sedang turun-turunnya, terus kemudian muncul survei kepuasan kepada pemerintah, logikanya biasanya ya mereka nggak puas biasanya. Makanya survei itu kadang-kadang atau sering sekali gitu ya, saya tahu betul, itu selalu diadakan setelah pembagian bansos biasanya gitu, supaya kepuasannya meningkat. Wah, terima kasih Presiden, terima kasih pemerintah. Biasanya seperti itu. Nah, hari ini di tengah kondisi masyarakat yang sedang lesu, daya beli masyarakat sedang turun gitu ya. Terus kemudian ada RUU Pilkada yang coba dipaksakan untuk bisa membuat Kaisang maju di Pilkada 2024, kemudian dengan kasus jet pribadi, Fufu Fafa dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa mustahil rasanya kepuasan masyarakat mencapai 75%, 80%. Oke lah, misalkan masyarakat nggak tahu soal Fufu Fafa, katakanlah mereka nggak ngerti gitu ya. Tapi soal jet pribadi ini sudah sampai kepada pelosok desa. Makanya kemudian Kaisang menggunakan narasi nebeng untuk mengademkan atau untuk supaya membuat masyarakat ini nggak marah. Dia tahu betul isu soal jet pribadi sudah sampai ke pelosok desa. Makanya kemudian menggunakan alasan nebeng. Jadi di tengah situasi yang seperti ini, ekonomi sedang lesu, kemudian daya beli masyarakat sedang turun-turunnya, itu kan lucu, kemudian muncul survei kepuasan masyarakat 80% gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, pertanyaannya adalah sebenarnya untuk apa gitu? Ini tinggal beberapa hari lagi selesai kok gitu. Bentar lagi juga selesai. Untuk apa? Untuk apa kemudian muncul survei-survei yang semacam itu? Untuk apa kunjungan dan belusukan yang secara fungsi dan tujuannya itu kan menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Belusukan itu kan tujuannya supaya pemimpin mendengar masalah masyarakat itu apa. Terus kemudian setelah belusukan, setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, setelah itu pulang ke kantornya, ke Jakarta, dan kemudian membuat keputusan dan kebijakan perbaikan sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat di daerah. Itu tujuan dan fungsi belusukan. Jadi mendengar, menyerap aspirasi gitu ya. Jadi presiden atau pemimpin nggak mau hanya mendapatkan laporan dari anak buahnya gitu ya, tapi juga ingin mendapatkan masukan, komentar dari masyarakat, situasinya seperti apa, untuk supaya bisa membuat kebijakan dan keputusan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada di bawah. Nah, hari ini Presiden Jokowi sudah tinggal beberapa hari lagi, tapi kemudian masih melakukan aksi belusukan dan kemudian kunjungan kerja. Untuk apa gitu? Mau nyerap aspirasi, udah gak ada waktu gitu. Jadi ya seharusnya, saya bukan anti dengan belusukan, saya mendukung itu. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi ini bukan saatnya, ini bukan waktunya gitu.
Jadi kalau waktunya salah, ya bisa salah gitu ya. Ya sama seperti orang sholat Jumat di hari Ahad misalkan salah. Sholat Jumatnya bener, tapi harinya salah, ya salah. Belusukan bener, tujuannya bagus, gitu. Tapi dilakukan di akhir masa jabatan dan kemudian tidak ada waktu untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Itu kan buat apa gitu. Nah, seharusnya di waktu yang seperti sekarang ini, seharusnya Presiden Jokowi itu mempersiapkan transisi kepemimpinan seharusnya gitu ya, bukan untuk kemudian malah belusukan gitu ya, kunjungan ke banyak daerah divideokan, oh masih banyak orang yang datang menyambut gitu ya, meskipun sebagian dikerahkan atau dikasih tahu dulu minimal, oh besok Pak Jokowi kesini, datang ya gitu. Itu kan menunjukkan kekuatan gitu. Belusukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini jelas tidak bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itu udah pasti tidak bisa. Dan Pak Jokowi tahu betul soal itu. Jadi ketika Presiden Jokowi tahu bahwa Prabowo tidak bisa melaksanakan belusukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi kemudian di akhir masa jabatannya, beberapa hari jelang lengsernya, Pak Jokowi malah terus melakukan belusukan, itu kan jadi seolah-olah ingin menjadi satu pembanding bahwa presiden selanjutnya nggak bisa nih belusukan kayak saya, misalkan gitu. Jadi ya Prabowo Subianto memang punya keterbatasan soal itu. Jangankan setelah jadi, masa kampanye aja Prabowo ini jarang-jarang sekali turun ke daerah atau kampanye dan belusukan gitu, jarang sekali. Apalagi nanti setelah jadi ya semakin nggak ada nampaknya. Jadi Presiden Jokowi sudah tahu betul kelemahan Prabowo. Dia punya keterbatasan fisik, tidak bisa melakukan belusukan ke daerah-daerah seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya, kenapa itu kemudian dipertontonkan oleh Pak Jokowi? Seharusnya, kalau Pak Jokowi tahu kelemahan Prabowo Subianto, harusnya kan ya beliau menahan diri gitu. Nggak belusukan lagi, kemudian menyelesaikan segala permasalahan dari pusat gitu. Karena tahu Prabowo selanjutnya akan melaksanakan atau menjalankan pemerintahannya seperti itu. Tidak seperti Pak Jokowi yang belusukan kemana-mana. Jadi dengan belusukan yang tetap dilakukan oleh Pak Jokowi jelang masa lengser ya, jelang beberapa hari lagi mundur atau tidak lagi menjadi presiden Indonesia, ini menandakan bahwa Jokowi nampaknya belum ikhlas untuk melepas jabatannya atau melepas kekuasaannya, dan yang kedua nampak seperti ingin menunjukkan kelemahan Prabowo Subianto gitu. Seolah-olah nggak bisa nih gitu ya. Jadi selain itu juga menunjukkan bahwa Pak Jokowi nggak mempersiapkan apa-apa untuk Prabowo Subianto ke depan gitu. Karena dengan sibuk belusukan seperti ini, itu jadi kayak ya persiapannya jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi seolah-olah nggak ada transisi, seolah-olah Pak Jokowi ini masih memimpin 10 tahun lagi misalkan. Jadi karena masih belusukan kemana-mana gitu. Atau Pak Jokowi sedang menikmati suasana dirinya selama masih menjadi presiden. Mumpung masih jadi presiden, mumpung kemana-mana masih gratis gitu ya, jalan-jalan masih gratis, mumpung kemana-mana masih disambut, mumpung kemana-mana masih dikawal sama banyak orang gitu ya. Ya itu kan adalah kemewahan yang tidak bisa didapat oleh siapapun gitu ya. Yang punya kemewahan seperti itu hanya presiden Indonesia. Mantan presiden atau siapapun nggak ada gitu. Jadi ya bisa jadi juga presiden sedang menikmati itu semua gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan, dan ya semoga bukan karena ingin menunjukkan kelemahan Prabowo Subianto. Karena kalau itu tujuan dan maksudnya, maka nampaknya beberapa bulan ke depan sudah akan muncul relawan-relawan Gibran for President atau Gibran Capres 2029. Kayaknya gitu ya, kalau tujuannya adalah itu. Jadi ya kita lihat saja dalam beberapa bulan ke depan apakah akan muncul relawan-relawan Gibran untuk mendeklarasikan Gibran sebagai Capres tahun 2029. Tapi bagi saya sangat tidak bijak rasanya Presiden Jokowi yang sudah tahu betul karakter Prabowo, yang sudah tahu betul kemampuan Prabowo dengan segala keterbatasannya, itu kemudian masih diuji dengan pertunjukan belusukan yang seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.